Mari kita membuka surat Efesus. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Kita baca dari saya baca dari ayat yang ke-10, lalu kita bersama-sama baca ayat yang ke-15. Lalu kemudian saya akan baca dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Perlengkapan rohani, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Hatimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dan dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita baca ayat yang ke-15 bersama-sama. 2, 3. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Mari kita kembali berdoa minta Tuhan boleh memimpin kita di dalam pemberitaan firman pada pagi ini. Kami berdoa sekali lagi Bapa untuk cinta kasih-Mu, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kami melewati 1 minggu ini kembali dan mengumpulkan kami untuk berbakti kepada Engkau. Dan kami datang pada hari ini dengan satu kerendahan hati, kiranya Engkau boleh kuduskan dan layakkan kami, bukan hanya untuk beribadah memuji Engkau, tetapi juga untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya dengan kemampuan kami sendiri dan kepandaian kami tidak mungkin dimengertikan firman Tuhan. Kecuali kalau Roh Kudus-Mu yang menerangi pikiran dan hati kami, itu yang membuat kami bisa mengerti hal-hal yang rohani, yang bagi kami mungkin adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, atau sesuatu yang berusaha kami hindarkan dan lakukan seminimal mungkin dalam kehidupan kami. Karena di satu sisi kami dengan mulut kami mengaku akan iman percaya kami kepada Kristus, tetapi seringkali di dalam hati kami penuh dengan suatu keraguan terhadap kebenaran firman-Mu. Kami mohon Kau boleh tolong kami, pimpin setiap kami. Biarlah firman yang disampaikan dari mimbar ini boleh sungguh bersumber dari Tuhan. Dan kebenaran itu adalah kebenaran yang Tuhan nyatakan sendiri sesuai dengan kitab suci-Mu yang Kau telah wahyukan bagi diri kami. Pimpin setiap pribadi kami, anak-anak-Mu yang hadir, yang mendengar. Kiranya Engkau juga tidak izinkan iblis untuk mencuri firman dari hati kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selama beberapa minggu ini kita telah membahas berkenaan dengan perlengkapan senjata rohani. Dan hari ini kita masuk ke dalam perlengkapan senjata rohani yang ketiga, yaitu mengenakan atau kenakanlah kasut pada kakimu, yaitu kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, waktu bicara berkenaan dengan perlengkapan senjata Allah ini, saya mau ingatkan kembali, kalau ini adalah suatu perintah atau sesuatu dorongan yang Paulus berikan bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukan bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Bukan bagi orang-orang supaya mereka mendapatkan kebenaran di dalam hidup mereka, sehingga mereka diperhitungkan benar oleh Tuhan Allah karena kebenaran yang mereka miliki di dalam ketaatan mereka, kesetiaan mereka, perjuangan mereka, komitmen mereka untuk hidup benar kepada firman Tuhan.
Tetapi sekali lagi ini adalah suatu panggilan hidup, satu perintah yang Tuhan berikan untuk kita jalankan sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Sehingga perlengkapan senjata rohani ini adalah sesuatu perlengkapan yang hanya bisa dikenakan dan digunakan oleh orang-orang yang sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus. Ini bukan sesuatu yang bisa dikenakan oleh orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, belum dilahir barukan oleh Roh Kudus di dalam hidup mereka. Jadi pada waktu Paulus berbicara berkenaan dengan perlengkapan senjata rohani ini, Paulus mau berkata, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki satu kewaspadaan di dalam hidup kita. Kita harus memiliki satu persiapan untuk menghadapi sesuatu di dalam kehidupan kita. Dengan pengertian, kenakanlah perlengkapan senjata Allah itu. Nah, sesuatu itu apa? Yaitu serangan iblis yang diberikan atau yang terjadi di dalam hidup kita. Spurgeon itu mengibaratkan Kristus itu adalah pemimpin atau jenderal kita. Dan orang Kristen itu adalah orang-orang yang merupakan prajurit dari Yesus Kristus itu. Dan walaupun ini menjadi satu hal yang mungkin kita bisa kaitkan nanti dengan Injil damai sejahtera nantinya di akhir dari khotbah ini. Tapi saya mau katakan Kristus itu adalah pemimpin kita di dalam damai sejahtera dan kita adalah prajuritnya di dalam damai sejahtera. Maksudnya adalah pada waktu Spurgeon bicara ini, dia kembali kepada kitab suci. Dan pada waktu dia kembali kepada kitab suci, dia menemukan bahwa Alkitab ketika menggambarkan orang Kristen, Alkitab seringkali menggambarkan orang Kristen itu sebagai prajurit-prajurit Tuhan. Prajurit identik dengan kehidupan yang ada di dalam peperangan. Nah, peperangan itu melawan siapa? Yaitu melawan iblis, melawan kuasanya, melawan tipu muslihat yang iblis lakukan terhadap gereja Tuhan atau terhadap orang-orang Kristen, supaya orang Kristen menyangkal Tuhan dan kemudian jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu berarti walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, sekali lagi saya tekankan, pengetahuan kita yang limpah akan teologi, kegiatan kita untuk belajar firman yang banyak di dalam gereja, itu bukan sesuatu yang akan membuat kita dengan gampangnya melangkahkan kaki di dalam kebenaran Tuhan. Kalau itu menjadi sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah, saya percaya orang Kristen sedikit sekali yang jatuh dalam dosa. Orang Kristen sedikit sekali yang memiliki kehidupan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen sedikit sekali yang mengalami perceraian atau persoalan yang mengakibatkan perpecahan di dalam keluarga. Anak-anak orang Kristen sedikit sekali yang kemudian menyangkali iman mereka atau menjadi seorang ateis atau berpindah agama. Karena orang tua yang takut Tuhan hidup di dalam kebenaran, di dalam kasih yang mereka teladani di dalam kehidupan keluarga, yang membuat anak-anak mereka juga bertumbuh di dalam iman dan mereka mendidik di dalam pengebenaran firman Tuhan, sehingga membuat mereka dengan suatu kepatuhan akan menjalani kehidupan yang taat kepada Tuhan. Tetapi realitanya enggak seperti itu. Faktanya adalah banyak keluarga Kristen yang hancur. Faktanya adalah banyak orang Kristen yang jatuh di dalam dosa. Faktanya adalah banyak sekali orang-orang Kristen yang gentar dan takut dan belajar untuk berkompromi terhadap kebenaran yang kitab suci nyatakan, sehingga dia tidak pernah bisa menjadi terang dan garam yang efektif di dalam dunia di mana Tuhan tempatkan dirinya berada. Itu sebabnya Paulus berkata, untuk bisa hidup di dalam memberi kesaksian yang efektif, memiliki kehidupan yang suci dan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, kita tidak boleh mengabaikan bagian ini. Walaupun kita telah mengerti teologi dengan baik, walaupun kita mengerti prinsip pembenaran yang diberikan di dalam Kristus bagi diri kita secara benar seperti yang kitab suci nyatakan, walaupun kita mengerti bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah anugerah atau kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus bagi diri kita, tetapi
ada satu hal yang kita tidak pernah boleh abaikan, yaitu mengenakan semua perlengkapan senjata Allah. Tanpa itu kita pasti gagal. Tanpa itu kemungkinan besar kita pasti kalah terhadap serangan iblis dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, untuk bisa mengenakan perlengkapan senjata Allah ini, saya yakin sekali hal yang pertama yang kita perlu miliki itu adalah pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah total percaya bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang efektif untuk memimpin kehidupan kita. Dan itu adalah kebenaran yang pasti benar. Kenapa saya katakan ini? Karena tanpa kita memiliki keyakinan, tanpa kita memiliki pengetahuan yang benar seperti yang kitab suci nyatakan, tentunya kita nggak tahu bagaimana kita menghadapi iblis, serangan itu. Kita tidak tahu bentuk serangan yang mengancam hidup kita, yang menghancurkan kekristenan itu seperti apa. Dan kita tidak berpikir bahwa perkataan firman itu memiliki kekuatan dan kuasa untuk bisa membuat kita menghadapi serangan iblis dan menang terhadapnya. Ada satu pengkhotbah yang mengilustrasikan seperti ini. Di dalam konteks Amerika yang mengizinkan boleh memegang senjata api. Kalau andai kata saudara hidup di dalam satu negara yang boleh mengizinkan memegang senjata api, lalu saudara diberikan satu senjata api yang sangat mutakhir sekali, sangat canggih sekali, yang bisa memproteksi diri saudara. Tetapi saudara nggak pernah percaya bahwa senjata itu sanggup memproteksi diri saudara. Pada waktu ada ancaman tiba, bahaya tiba, saudara gunakan nggak senjata api itu? Kemungkinan besar enggak. Karena kita nggak percaya bahwa senjata itu mampu memproteksi diri kita. Bagaimana kita mau menggunakan? Jadi untuk bisa menggunakannya kita perlu beriman kepada kebenaran itu. Seperti halnya kita beriman kepada senjata yang diberikan kepada kita. Secanggih-canggihnya kebenaran firman, secanggih-canggihnya perlengkapan senjata rohani yang Tuhan berikan bagi diri kita untuk kita kenakan. Kalau kita tidak percaya itu bisa membentengi kita, melindungi kita dari serangan iblis, nggak ada gunanya. Kita pasti tidak akan menggunakannya untuk menghadapi iblis di dalam hidup kita. Makanya sekali lagi ini menjadi satu hal yang berkaitan dengan pengertian kita akan kebenaran dan juga berkaitan dengan iman kita, kepercayaan kita kepada apa yang kitab suci nyatakan dan kepada kuasa atau kekuatan dan kemampuan dari perlengkapan senjata iblis itu untuk melindungi diri kita. Dan saya juga tekankan sekali lagi untuk ingatan Bapak Ibu Saudara, setiap orang Kristen yang ada di dalam Kristus, baik Paulus maupun Petrus, rasul yang lain, itu menyatakan kita sudah diberi kuasa untuk bisa hidup di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran. Kita sudah memiliki resource itu, kita sudah memiliki kemampuan itu untuk menjalaninya. Walaupun kadangkala kita masih bisa jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam suatu kehidupan yang menyedihkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang Tuhan berikan bagi diri kita. Nah, sekarang saya akan masuk kembali ke dalam pasal ini. Kita telah membahas berkenaan dengan perlengkapan pertama, yaitu berikat pinggangkan kebenaran. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, itu bicara tentang apa? Yaitu komitmen kita untuk kebenaran. Sesuatu kesiapan untuk senantiasa berpegang kepada kebenaran dan menjalankan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Itu bicara dengan berikat pinggangkan kebenaran itu. Yang kedua adalah berbicara berkenaan dengan berbaju zirahkan kebenaran keadilan atau righteousness. Di dalam bahasa Indonesia hanya diterjemahkan dengan berbaju zirahkan keadilan. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu adalah righteousness yang berarti kebenaran keadilan. Nah, waktu kita berbicara tentang mengenakan perlengkapan baju zirah untuk kebenaran dan keadilan, ini berbicara tentang apa?
Kita sudah melihat ada orang yang mengatakan itu bicara tentang kebenaran kita yang kita gunakan untuk berdiri di hadapan Allah, untuk menghadapi iblis, untuk diperhitungkan benar. Tetapi sebenarnya kitab suci nyatakan itu adalah pemahaman pengertian yang salah terhadap Alkitab. Karena nggak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan, yang ada adalah semua orang berdosa, bersalah, dan harus dihukum oleh Tuhan. Itu sebenarnya pada waktu kita bicara berbaju zirahkan kebenaran, keadilan itu maksudnya apa? Kita melindungi hal-hal yang vital di dalam kehidupan iman kita, yaitu pikiran kita dan perasaan kita berdasarkan kasih karunia yang diberikan oleh Kristus bagi diri kita, atau kebenaran yang diberikan oleh Kristus bagi diri kita secara cuma-cuma melalui kematian Dia di atas kayu salib yang kita terima di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tetapi Paulus tidak berhenti di sini. Paulus berkata setiap orang yang mengenakan baju zirah kebenaran, dia bukan hanya mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya dia menyelamatkan hidup dia. Tetapi dia juga mengakui Kristus itu memiliki otoritas atas hidup dia yang dia nyatakan melalui kehidupan yang suci dan kudus di dalam kebenaran. Ini menjadi satu hal yang saya lihat di dalam kekristenan sekarang ini sangat mengabaikan prinsip ini. Dan bahkan saya melihat banyak sekali orang reform sekalipun yang berpikir bahwa sekali selamat tetap selamat apapun yang menjadi perbuatan yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab tidak berbicara seperti itu. Alkitab berkata setiap orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dia pasti akan memiliki hidup yang benar. Setiap orang yang sudah disucikan oleh Tuhan pasti memiliki hidup yang suci. Karena apa? Karena kita adalah orang yang sudah dilahir barukan. Kita sudah dicipta barukan. Saya ulangi kembali, kita bukan orang yang dimodifikasi oleh Roh Kudus dari orang yang berdosa secara perlahan-lahan diproses makin lama makin baik, makin baik. Tetapi Alkitab menggunakan istilah, itu ada bagian itu tentunya dalam pengudusan atau hidup atau ketekunan hidup orang kudus. Tetapi Alkitab juga mengatakan kita itu adalah orang yang dicipta barukan menjadi manusia yang baru. Di dalam Westminster pengakuan atau confession, pengakuan iman Westminster digambarkan seperti ini ya. Bagi yang ikut KTB cycling pernah saya gambarkan. Dia menggambarkan orang yang berdosa itu adalah orang yang atau diri orang itu, hati dan perbuatan luar itu digambarkan dalam dua lingkaran. Lingkaran yang lebih kecil dan lingkaran yang lebih besar di luarnya. Dan lingkaran yang kecil itu ketika orang hidup di dalam dosa atau di luar Kristus, itu adalah hitam gelap, hitam kelam. Penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Tetapi yang bagian luarnya itu putih. Maksudnya apa? Orang yang di luar Kristus, di hadapan Allah dia adalah orang berdosa. Tetapi dia nggak pikir dia adalah berdosa. Yang dia pikirkan itu adalah dia adalah orang yang saleh, yang baik, yang kelakuannya bisa diperhitungkan Allah sebagai orang yang benar, tapi sebenarnya dia hidup dengan penuh kemunafikan. Makanya Yesus berkata di dalam Injilnya, kenapa kamu orang-orang Farisi, kamu mengajarkan untuk jangan menipu, jangan berzina, atau jangan menindas orang lain, tetapi kamu sendiri hidupnya melanggar hukum yang engkau ajarkan itu. Paulus berkata, kamu mengajarkan untuk kita hidup jangan mencuri, jangan berzina. Kamu berkata bahwa engkau adalah pemimpin yang memiliki semua otoritas kebenaran karena Tuhan telah memberikan itu dan kamu memiliki kebenaran dalam hidupmu. Tapi kenapa kamu justru melakukan apa yang kamu ajarkan? Atau kamu melanggar apa yang engkau ajarkan untuk tidak boleh dilakukan? Tetapi persoalan manusia seringkali nggak melihat diri. Yang dilihat adalah saya baik, kelakuan yang di luar. Dan yang jahat itu adalah orang lain. Tapi Westminster Confession itu mengatakan yang benar adalah di dalam hati
itu kelam, berdosa, jahat, tetapi di luarnya saja yang kelihatan baik. Maka Yesus berkata, kamu itu melabur kuburan itu putih-putih di bagian luarnya, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang yang busuk. Itu orang berdosa. Lalu orang yang sudah diselamatkan bagaimana? Mereka adalah orang yang dalamnya putih, luarnya abu-abu. Dalamnya putih itu berarti dia sudah dicipta barukan, sudah menjadi manusia yang baru, tetapi luarnya, kelakuannya masih kadangkala jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya tadi saya bilang ada bagian di mana Roh Kudus itu memulihkan kita, memproses kita, menguduskan kita, menyingkirkan bagian dari diri kita yang berdosa itu. Supaya yang abu-abu itu pelan-pelan menjadi putih seperti hati kita yang putih itu. Sehingga ketika kita tiba di sorga, hidup di dalam kekekalan bersama dengan Kristus, baik hati dan eksternal kita, internal dan eksternal kita itu putih. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang Kristen, ketika Tuhan, kalau saya menggunakan istilah jadilah jati dirimu yang sesungguhnya, itu adalah jadilah seperti hatimu yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Itu orang Kristen. Hiduplah sebagai orang yang sudah dicipta barukan oleh Roh Kudus. Makanya Paulus di dalam suratnya itu berkata, kita nggak mungkin satu sisi mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi di sisi lain hidup di dalam dosa. Kita nggak mungkin di satu pegang tangan kiri kita berpegang kepada dosa, berpegang pada kedagingan, di tangan kanan kita ngomong saya berpegang pada Kristus. Itu omong kosong. Kalau bicara tentang pengajaran free will-nya dari Jonathan Edwards berkata seperti ini. Kehendak bebas itu apa? Kehendak bebas itu adalah dorongan, adalah suatu pilihan yang kita lakukan berdasarkan dorongan yang ada di dalam hati kita. Tetapi Edward kemudian berkata, sebenarnya pilihan bebas manusia itu bukan sekedar apa yang ada di dalam hati saya, yang kemudian saya pilih saja, tetapi juga dia pakai gunakan istilah self-determination. Self-determination itu adalah pada waktu kita memilih sesuatu, pilihan kita itu bebas atau tidak, karena bukan ada tekanan di luar yang memaksa kita untuk memilih, tapi karena keinginan hati kita untuk memilih itu. Tetapi keinginan hati kita memilih yang mana itu akan ditentukan oleh keinginan yang paling besar yang ada di dalam hati kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita juga sebenarnya tidak bebas karena kita dikontrol oleh yang paling kuat untuk kita memilih sesuatu. Kalau itu seimbang, maka kita nggak akan melakukan pilihan apapun. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita berkata saya pegang kepada dosa, tangan kanan pegang kepada Kristus, saya mau tanya, pilihanmu yang mana? Kecondongan hatimu yang mana? Pada Kristus kah? Atau pada dosa? Kalau lebih kuat pada dosa, kamu pasti melakukan dosa dan tidak melakukan apa yang Kristus inginkan. Kalau pada Kristus, kamu pasti meninggalkan dosa dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi kalau engkau di tengah-tengah, Alkitab juga berkata, nggak ada orang Kristen di wilayah abu-abu. Karena pada waktu engkau tidak melakukan, kan engkau di tengah-tengah, kamu bilang keinginanmu untuk Tuhan Yesus dan dosa itu sama kuatnya, maka engkau pasti tidak melakukan apapun. Dan kalau engkau tidak melakukan apapun, itu sama dengan engkau menolak Kristus. Engkau tidak tunduk di bawah otoritas Kristus. Jadi kita sebagai manusia yang baru, kita tidak mungkin hidup di dalam dosa secara terus-menerus, secara konsisten. Kita pasti belajar untuk tunduk dan taat kepada otoritas Kristus. Makanya ketika berbicara berkenaan dengan Roma pasal yang ke-9 ya. Ayat yang ke-10. Bukan. Roma 10 ayat 9, saya terbalik. Roma 10 ayat 9, ketika Paulus berkata, sebab jika kamu
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebenarnya banyak orang berpikir itu bicara tentang pengakuan eksternal dan percayaan dalam hati tanpa ada satu bukti tertentu. Tapi kalau dia sungguh-sungguh setia baca di dalam konteks, masuk ke dalam ayat 12. Ayat 12 bicara apa? Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ada kata Tuhan dari semua orang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, atau Tuhan dari segala sesuatu. Itu mau menunjukkan dia adalah Tuhan yang berotoritas atas seluruh hidup manusia dan terutama atas hidup dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi waktu kita ngomong Yesus adalah Tuhan, oke, maksudmu Tuhan itu apa? Apakah dia sekedar pribadi ilahi, atau dia adalah pribadi yang berotoritas atas hidupmu, yang memiliki hidupmu secara total? Kalau kita hanya berkata dia adalah pribadi ilahi, nggak ada gunanya yang panggil Yesus Tuhan. Dia nggak akan menyelamatkan. Itu bukan menunjukkan kalau kita ada di dalam keselamatan. Tapi kalau kita berkata Yesus adalah Tuhan, itu menunjukkan saya tunduk di bawah otoritas Kristus yang adalah Tuhan atas hidupku. Itu baru namanya orang yang dicipta barukan. Yang kudus, yang benar. Makanya di dalam kita mengenakan baju zirah, kebenaran keadilan. Saudara harus berpegang bahwa pada kebenaran Kristus untuk membuat diri saudara benar di hadapan Allah. Tetapi saudara harus juga membuktikan dan menyatakan kalau kebenaran Kristus itu ada di dalam hidupmu. Dengan cara memiliki hidup yang suci, yang benar atau yang kudus itu. Bukan terus hidup di dalam dosa yang mendukakan hati Tuhan. Lalu Paulus kemudian masuk ke aspek yang ketiga, yaitu kita tidak hanya cukup mengenakan perlengkapan senjata Allah dalam rupa ikat pinggang dan juga berbaju zirahkan kebenaran. Tetapi Paulus juga berkatakan kita harus memakai kasut. Apa? Kasut yang dengan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Maksudnya apa? Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Di dalam bagian ini, terus terang di dalam gereja ada dua penafsiran. Yang pertama adalah mereka mengkaitkan ayat 15 ini dengan ayat di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang ke-17. Saudara boleh buka Yesaya pasal 59 ayat yang ke-17. Yesaya 59 ayat yang ke-17. Bahkan LAI sendiri merujuk ke dalam bagian ini. Dan memang rujukannya adalah ke dalam bagian ini. Dan juga ada dua bagian lagi di dalam kitab suci. Yesaya 59 ayat yang ke-17. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Lalu kita kemudian lihat Yesaya 52 ayat yang ke-7. 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Saudara bisa bandingkan di dalam Roma 10 ayat 14 sampai ayat 15. Berbicara juga betapa indahnya langkah kaki dari orang yang membawa kabar baik dari Tuhan itu. Roma 10 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang
Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi pada waktu Paulus berkata, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Maksudnya apa? Nafsir yang pertama berkata itu berbicara tentang kita harus punya kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi orang Kristen untuk bisa melawan kejahatan, melawan penyerangan iblis tersebut, kita harus pergi memberitakan Injil. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat kepada konteksnya di dalam Efesus pasal yang ke-6 ini, maka kelihatannya pengertian yang benar itu bukan pergi memberitakan Injil di sini. Misalnya saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-11, pasal yang ke-6, dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya apa? Kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lalu ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Istilah bahasa Inggrisnya supaya kita masih bisa stand, berdiri ketika iblis menyerang diri kita. Jadi pada waktu Paulus memerintahkan kepada kita untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah secara keseluruhan, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk bertahan. Bertahan terhadap serangan iblis. Dan itu berarti pada waktu Paulus berkata kamu punya kaki harus berkasutkan kerelaan. Maksudnya apa? Maksudnya itu bukan dalam pengertian kamu harus pergi memberitakan Injil. Saya bukan ngomong kita tidak perlu pergi memberitakan Injil. Ada bagiannya dalam Matius 28 Tuhan berkata kamu harus pergi dan menjadikan seluruh bangsa muridku. Ajarlah mereka di dalam nama dan ajarlah mereka segala kebenaran yang Kristus ajarkan dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu ada, perintah itu jelas sekali. Tetapi di bagian ini Paulus sedang berbicara bagaimana kita bisa menang terhadap serangan iblis. Nah untuk itu kita harus berkasutkan atau kita harus menggunakan kasut atau sandal atau sepatu sepertinya tentara Romawi ketika pergi berperang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melindungi diri atau kaki dari musuh punya senjata rahasia. Di zaman Paulus, ketika para prajurit itu pergi berperang, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan zaman kita yang ketika mengutus prajurit untuk pergi menyerang atau pergi berperang. Dan pada waktu mereka pergi berperang, mereka bukan hanya jalan melihat musuh yang ada di depan kayak gitu atau senjata-senjata rahasia yang ada di atas permukaan tanah, tetapi mereka juga harus melihat adakah ranjau yang ada di tanah supaya kaki mereka itu tidak menginjak ranjau. Kalau sampai menginjak maka ranjau itu bisa meledak dan mereka semua mati. Di dalam zaman Paulus, ketika tentara Romawi pergi berperang, yang namanya ranjau itu juga ada di bawah tanah. Tetapi ranjau itu bukan dalam bentuk granat, bukan dalam bentuk ledakan bom seperti itu. Tetapi dalam bentuk mungkin kayu atau besi yang kemudian diruncingkan, lalu ditanam di dalam tanah. Dan ketika orang berjalan menginjaknya, kakinya tertusuk dan terluka. Akibatnya apa? Akibatnya adalah mereka tidak mungkin bisa berperang kembali. Sehebat apapun kemampuan silatnya, sehebat apapun kepandaian dia di dalam menggunakan senjata, selengkap apapun pakaian perangnya untuk melindungi dirinya, kalau dia sudah terluka kakinya, dia pasti kalah. Saya kadang kalau lihat film kungfu itu, kadang-kadang mangkel sendiri. Kalau orang lagi perang-perang kayak gitu, kalau sepatu orang Chinese itu kan dari kain ya. Bukan kayak sepatu kita ada karetnya di bawah yang cukup tebal. Dan kalau dia ngelawan orang yang punya apa itu pengetahuan ya yang cukup maju, maka orang yang cukup maju itu biasanya pakai sepatu yang lebih bagus, kayak sepatu Keds atau yang sepatu yang ada karet yang cukup tebal. Yang kalau Chinese Toto yang ahli-ahli kungfu master itu hebat sih,
tapi pakai sepatu yang dari kain itu. Dan sering kali yang bikin kesel itu adalah kayak gini. Ketika berantem, si penjahat sudah kalah, terus terang kalah. Tetapi mendadak gara-gara si yang ahli silat yang baik itu satu hari mungkin terkena pukulan satu kali lalu terlempar ke kaca, kacanya pecah, jatuh ke lantai, pecah berantakan kayak gitu. Akibat ada kaca di lantai, dia injaknya kesulitan dan kakinya terluka, dia kalah di dalam perkelahian itu. Saudara, itu juga seperti prajurit Romawi ya, ketika pergi berperang. Kalau dia tidak menggunakan kasut yang baik, maka nggak ada gunanya ketika kakinya sudah terluka. Makanya kalau saudara lihat kasut daripada tentara Romawi, dia punya karet itu atau kulit itu cukup tebal, lalu di bawahnya itu ada kayak pemain sepak bola punya sepatu, ada tonjolan-tonjolan, supaya apa? Ketika berjalan kalau ada ranjau atau paku atau senjata tajam yang tusuk, dia nggak terluka atau tidak tembus. Dan ketika dia pergi berperang, dia tidak perlu khawatirkan medannya itu licin atau membahayakan. Karena pijakannya itu kuat menjejak ke tanah karena sepatunya baik. Jadi ketika Paulus bicara kakimu berkasutkan, tujuannya itu bukan untuk pergi memberitakan Injil, tetapi bagaimana kita bertahan terhadap serangan iblis yang menyerang diri kita. Dan bertahannya bagaimana? Itu ada kaitannya dengan Injil damai sejahtera. Memberitakan itu sebenarnya bukan, yang lebih tepatnya itu bukan memberitakan. Tetapi kita harus selalu siap sedia dengan Injil damai sejahtera. Berkasutkan kerelaan dan untuk siap sedia dengan Injil damai sejahtera. Itu menjadi definisi yang lebih tepat. Jadi bertahan dengan menggunakan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera maksudnya adalah apa? Injil damai sejahtera itu adalah kita melihat apakah diri kita sungguh-sungguh ada di dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang yang sudah jatuh di dalam dosa, dia ada di bawah murka dari Tuhan Allah. Kenapa Allah murka terhadap diri dia? Karena Allah memiliki yang namanya atribut yang kudus. Atribut yang suci, naturnya, karakternya itu suci yang membuat dia tidak mungkin bisa menerima dosa atau kejahatan yang ada pada diri manusia. Sehingga pada waktu dia melihat seseorang itu yang ada di dalam dosa dan berdiri di hadapannya, maka naturnya yang suci itu membuat diri dia harus menghukum orang yang berdosa. Dan ini membuat tidak ada damai sejahtera bagi orang yang berdosa dengan Allah yang suci. Kenapa Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia? Kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Alkitab bilang dia datang itu bukan untuk menyelesaikan urusan rumah tanggamu loh. Dia datang itu bukan untuk membereskan persoalan di dalam finansial kita. Dia datang itu bukan untuk memberikan kesehatan bagi diri kita dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi yang paling utama untuk dijalankan oleh Yesus Kristus ketika dia inkarnasi jadi manusia dalam dunia ini adalah untuk mendamaikan kita yang berdosa, yang ada di bawah murka Allah ini dengan Allah yang suci dan kudus itu. Dan pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saudara sudah punya damai sejahtera itu belum? Dan bagaimana kita memiliki damai sejahtera itu? Alkitab berkata, caranya adalah bertobatlah dari dosamu. Berbaliklah dari dosamu. Datanglah dalam iman kepada Kristus. Itu caranya. Jadi ada kaitannya. Pada waktu kita bilang mengenakan perisai kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Tidak mungkin orang yang ada di dalam damai sejahtera adalah orang yang benar itu hidup terus di dalam dosa dan hidup di dalam permusuhan dengan Tuhan. Dia harus bertobat dari situ. Dan kemudian datang di dalam iman kepada Kristus. Ada lagi enggak? Sebenarnya ada satu hal lagi, ada dua hal lah ya, bisa dikatakan. Yang kedua adalah, pada waktu kita hidup dalam damai sejahtera, bagaimana itu bisa mendorong kita lebih lagi hidup di dalam damai sejahtera.
Saya percaya ini menjadi satu hal yang mungkin jarang sekali kita lakukan. Walaupun kita adalah orang Kristen yang baik dan dilahir barukan di dalam Roh Kudus. Yaitu kita seringkali mungkin berpikir bahwa hidup di dalam damai sejahtera itu dalam pengertian ya saya datang kebaktian, saya dengar firman, saya belajar firman begitu. Betul ada bagian itu tentunya. Tetapi juga ada satu hal yang esensi yang kita perlu terus ingatkan kepada diri kita, yaitu kita butuh damai sejahtera Kristus. Dan saya ada kirim renungan yang namanya anugerah. Kepada siapa? Kepada orang Kristen. Dan juga ada sebagian yang saya harap bukan orang Kristen juga. Tetapi saya pastinya banyak kirim ke orang Kristen yang sudah ada di dalam anugerah. Tujuannya untuk apa? Bukan saya meragukan iman Bapak Ibu Saudara, tetapi saya ingin mengingatkan kembali akan anugerah Kristus di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya itu penting. Kita seringkali hidup di dalam kebenaran, akhirnya lama-lama besar kepala, orang reform lama-lama suka berdebat dengan orang lain. Dan saya belajar ilmu padi, orang yang suka berdebat, reform bisa, tapi reform mula-mula. Reform yang lebih mendalam, reform yang lebih sungguh-sungguh memahami arti reform. Itu kayak ilmu padi yang makin berisi makin tunduk, makin punya kerendahan hati. Bukan mau menang sendiri, tetapi bagaimana membimbing orang datang kepada Kristus dan kebenaran. Tapi gimana caranya? Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus terus-menerus ingatkan diri kita akan kasih karunia Kristus. Kita harus khotbahkan kepada diri kita kalau kita ini adalah orang yang berdosa yang pantasnya dihukum oleh Tuhan. Kalau bukan karena kasih Allah di dalam Kristus bagi diri kita, maka kita tidak mungkin bisa diperdamaikan dengan Allah yang suci. Tidak mungkin kita mendapatkan kebenaran dan tidak mungkin kita bisa memiliki suatu kehidupan yang kudus. Jadi kita harus ingatkan terus kepada diri, saya butuh Kristus. Saya orang berdosa. Tanpa Kristus saya nggak ada artinya. Tanpa Kristus yang memberikan kepercayaan dalam saya melayani ini, saya nggak ada gunanya. Nggak mungkin saya bisa melayani Tuhan. Tanpa Kristus mengasihi saya, nggak mungkin saya mengasihi Kristus dan mengasihi Allah Tritunggal secara lebih lagi dalam hidup saya. Tanpa saya mendapatkan kasih terlebih dahulu ketika saya masih berdosa, Roma pasal yang ke-5, maka tidak mungkin saya bisa mengasihi orang lain. Apalagi kalau orang itu bersalah kepada diri kita. Jadi pada waktu kita mau bicara tentang berdiri, berjejak, bertahan di dalam Injil damai sejahtera, melawan serangan daripada iblis, kita harus ingatkan kepada diri kita, kalau kita adalah orang yang telah menerima kasih karunia di dalam Kristus. Kenapa? Karena iblis tahu jalan Tuhan, cara Tuhan adalah melalui kasih karunia. Kalau itu adalah melalui kasih karunia, maka cara dia merusaknya bagaimana? Membuat diri kita merasa lebih benar dari orang lain. Membuat diri kita lebih baik, merasa diri baik daripada orang lain. Tanpa sadar kita sedang berkata, saya tanpa Kristus pun lebih baik dari orang lain. Tetapi kalau kita terus-menerus mengingatkan diri akan kasih karunia dari Kristus, maka yang akan terjadi adalah saya berdosa, oh orang itu juga berdosa ya. Saya dapat kasih karunia Kristus, dia dapat enggak ya? Dia juga harusnya dapat kan? Waktu Kristus berikan kasih karunia, apakah karena saya berdobat dulu, atau karena Tuhan melahir barukan saya dulu, mengasihi saya terlebih dahulu? Efesus 2 ayat 4 berkata, yang membuat Tuhan mengasihi kita karena kasihnya semata, bukan karena kebenaran kita. Jadi kalau ada orang yang salah kepada saya harus lakukan bagaimana? Saya harus menyatakan kasih Kristus karena saya telah menerima kasih Kristus itu pada waktu saya berdosa. Mungkin gak sombong? Gak mungkin. Mungkin gak bisa ngomong kalau kita yang paling ngerti kebenaran? Gak mungkin. Karena Alkitab berkata di dalam 1 Korintus pasal 2, tanpa pencerahan dari Roh Kudus kita gak mungkin mengerti kebenaran. Makanya kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 1, Paulus juga berkata,
Dia betul-betul ingin merendahkan diri kita. Dengan cara apa? Ngomong, ingat di antara kamu tidak banyak orang yang pandai. Ingat di antara kamu tidak banyak orang yang kaya, yang terpandang. Ingat kamu itu percaya kepada sesuatu yang dunia anggap sebagai kebodohan. Bukan kepintaran, bukan hikmat. Tetapi justru di dalam kebodohan salib itu ada hikmat Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Jadi ingatkan diri akan kasih karunia Kristus. Saya percaya dengan begitu kita bukan saja bertumbuh di dalam cinta kasih kepada Allah. Kita bukan hanya bertumbuh di dalam cinta kasih kepada sesama kita. Kita bukan hanya makin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tetapi juga kita membawa damai sejahtera Kristus di dalam hidup kita. Dan ini juga menjadi unsur yang penting Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena pada waktu berbicara membawa damai, sekali lagi ini adalah defaultnya kehidupan Kristen. Ini yang dilakukan oleh Kristus bagi kita untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Itu berarti ketika damai sejahtera itu harus menyertai kehidupan orang Kristen dan menjadi ciri dari anak Tuhan. Iblis tidak akan suka. Dan ketika iblis gak suka, dia menyerang kita. Satu sisi akan membuat kita berpikir bahwa kita bisa benar dengan kebenaran kita sendiri. Mungkin juga akan membuat kita berpikir bahwa kebenaran Kristus bukan satu-satunya yang bisa menolong kita. Kita butuh hal-hal lain untuk ditambahkan kepada kebenaran Kristus. Tetapi juga bisa dalam bentuk penyelusupan ke dalam gereja untuk menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Sesuatu yang seringkali terjadi karena kita tidak peka untuk melihat serangan ini. Karena apa? Iblis sangat pintar sekali di dalam memanipulasi ego kita. Untuk merasa diri kita korban, orang tidak menghargai diri kita, kita tidak didengarkan, kita tidak dihargai di dalam gereja. Padahal kalau kita ingat damai sejahtera yang ada adalah ego atau kerendahan hati. Kerendahan hati ya, bukan ego. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mulai tertipu kalau kita mulai berpikiran seperti ini. Kenapa di dalam gereja ada orang-orang kayak gini ya? Seharusnya nggak boleh ada. Saya nggak suka gereja itu karena ada orang seperti itu. Hati-hati, engkau sudah dimakan oleh tipu muslihat iblis. Karena kita tidak mungkin bisa benar 100%. Waktu kita ngomong itu hanya menunjukkan kemunafikan diri kita. Yang berpikir kita lebih baik dari orang itu. Padahal mungkin kita lebih buruk dari orang itu. Tapi mari kita bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan. Mari kita bertumbuh di dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita terus ingatkan diri kita kalau kita membutuhkan damai sejahtera Kristus dalam hidup kita. Itu tujuannya Yesus datang menjadi manusia. Mati di atas kayu salib. Bagi kita yang berdosa ini. Dan itu juga yang membuat saya ingin membawa kita merenungkan. Pada waktu kita menerima perjamuan kudus hari ini. Adakah damai sejahtera Kristus di dalam hidup kita? Sudahkah kita diperdamaikan dengan Allah yang suci melalui iman kita kepada Yesus Kristus atau belum? Kalau belum, Bapak Ibu Saudara tidak berhak menerima perjamuan kudus. Kalau Bapak Ibu masih hidup di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara juga jangan menerima perjamuan kudus. Karena apa? Karena Alkitab berkata di dalam Korintus, sebagai satu pelajaran bagi diri kita, orang-orang yang menerima perjamuan di dalam keberdosaan mereka adalah orang-orang yang kemudian dihukum oleh Tuhan. Dan banyak mereka yang lemah tubuh, sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini ya.